Power bank ini bisa di-charge tanpa harus di-charge pakai arus PLN teman-teman. Dia ada generatornya ya. Nah, ini sudah pernah saya buat, linknya ada di atas ini teman-teman. Silahkan ditonton bagi yang mau melihat proses pembuatannya ya. Di momen kali ini kita akan coba mengganti perangkat komponen yang ada di dalamnya agar lebih baik lagi kinerja dari power bank ini teman-teman. Nah, ini akan saya bongkar ya, akan saya percepat videonya. Nah, isi dalamnya seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, seperti inilah isi dari power bank generator yang bisa dicas tanpa harus dicas pakai arus PLN teman-teman. Ini akan kita rombak, akan kita ganti dengan perangkat yang terbaru agar kinerjanya lebih baik lagi. Ini dia modul charge TP4056 akan saya ganti dengan yang baru. Kemudian ini juga modul charge dari X mobil akan saya ganti yang baru ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia step up-nya ya, yang kemarin saya pakai dan ini akan juga saya ganti. Tidak kita perlukan lagi model step up seperti ini karena ada modul yang terbaru nanti yang akan kita sematkan di dalam power bank ini. Ini dia, kita simpan ya teman-teman. Nah, jenis power bank yang saya buat ini sangat cocok sekali dipergunakan untuk periode lama ya, seperti kita melakukan camping atau menuju ke dimana tidak ada arus PLN teman-teman. Jadi power bank ini bisa di charge tanpa harus dikonekkan ke arus PLN listrik ya, karena power bank ini disematkan di dalamnya generator listrik yang bisa menciptakan listrik dan disimpan di dalam baterai 18650 teman-teman. Nah, ini dia soket yang lama akan kita bongkar, kita ganti dengan yang baru, dan soket yang lama ini akan kita pergunakan untuk eksternalnya nanti ya. Kemudian ini dia modul-modul yang lama ini kita simpan, kita gunakan untuk project selanjutnya. Ini dia soket input dan output yang lama akan kita bongkar, kita gantikan dengan yang baru seperti ini teman-teman. Kelebihannya ya, ini adalah sudah memiliki lampu indikator untuk persentase baterai dan soketnya sudah type C ya. Dan ini dia modul charger step down yang tidak kita gunakan lagi, kita ganti dengan XL4015 ini DC to DC step down ya teman-teman. Modul step down ini sangat kompatibel untuk mencharger baterai lithium ya teman-teman, yang sudah dilengkapi dengan adjust voltase dan adjust currency. Kemudian ada soket in dan outputnya yang bisa kita colokkan dengan gampang ya. Nah, ini dia akan kita eksekusi, kita copot dan akan kita ganti ya. Kemudian lampu indikatornya kita pertahankan, kita konekkan nanti ke lampu indikator yang XL4015. Oke, ini kita akan rombak dahulu, saya skip videonya. Dan hasil rombakannya seperti ini teman-teman. Oke, mantap. Nah, ini yang lama akan kita pakai juga nanti ya di soket sebelahnya. Setelah terpasang seperti ini teman-teman, akan kita coba konekkan di sini ya, akan kita masukkan. Tapi ini agak mengganjal dari generator ini teman-teman. Jadi kita ciptakan hole yang baru nanti di dinding yang sebelah sini, dan dinding yang lama itu kita akan pakai soket yang lama untuk eksternalnya. Oke, kita cocokkan di sini nanti dan kita buat polanya dahulu ya. Oke, setelah kita ciptakan polanya seperti ini, akan segera kita gunting. Hasilnya seperti ini teman-teman, setelah saya gunting ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita pakai untuk soket yang baru dan ini untuk soket yang lama ya. Oke, kemudian kita lanjut videonya. Kita beralih ke model step down XL4015 DC to DC yang sudah ada adjustnya ini, currency dan adjust voltasenya ya. Sebelumnya kita atur dulu voltase outputnya ya, dengan memakai digital meter seperti ini biar terbaca nanti, dan kemudian kita buka nanti ampernya sebesar-besarnya teman-teman, karena maksimum ampere dari keluaran dari XL4015 ini sebesar 5 ampere ya. Oke. Nah, ini kita konekkan dari power supply variabel yang ada di atas, kita kasih satu dayanya ya. Kemudian kita ini konekkan untuk positif bacanya dan yang negatifnya teman-teman. Oke, seperti ini dia. Lalu kita hidupkan, set. Nah, dia terbaca di 4,3 volt ya. Lalu kita atur dulu ya teman-teman, kita atur ke 4 volt atau 4,2 volt, karena maksimum pengisian baterai 18650 itu sebesar maksimumnya 4,2 volt ya teman-teman. Dan nanti kita atur juga ampernya, kita buka sebesar-besarnya ya. Perlu sedikit informasi bagi teman-teman, kenapa kita pakai step down XL4015 ini, karena generator listriknya itu bisa menghasilkan arus sekali dayung, sekali putar itu teman-teman sampai dengan 12 volt ya. Jadi kita turunkan dia menjadi 4,2 volt
agar baterai 18650-nya bisa awet untuk dipakai dalam durasi lama ya teman-teman. Dan juga sudah pernah saya coba dalam putaran yang kencang, generatornya itu bisa menghasilkan arus sampai dengan 30 volt ya teman-teman. Jadi step down XL4015 ini sangat kompatibel untuk kita sematkan di power bank ini. Oke, sudah 4,2. Oke, kita lanjut videonya. Nah, ini dia soket yang untuk in dan yang bawah untuk out. Dari generator dinamonya itu kita masukkan yang in seperti ini, negatif positif. Kemudian kita dudukkan dia pakai double tap ya. Lalu yang untuk arus outnya itu kita pakai dioda agar searah ya. Jadi pada saat penchargeran nanti dia tidak bolak-balik arusnya teman-teman. Jadi langsung dia tertuju ke baterai ya. Seperti ini, yang positif yang merah dan yang biru itu yang negatif teman-teman. Oke, kita dudukkan seperti ini. Kemudian kita beralih ke soket yang ini, soket input dan outputnya akan kita solder di bagian baterainya, negatif dan positif sebelah sini, dan kemudian di yang eksternal negatif positif. Lalu hasilnya seperti ini teman-teman, sudah saya solder di kutub-kutubnya ini untuk baterai dan untuk eksternalnya ya, 5 volt dan keluarannya itu. Selanjutnya ini dia soket yang lama, kita sambungkan nanti ke eksternal 5 voltnya ya, outputnya. Seperti ini dia hasilnya. Akan kita masukkan ke sebelah sini kabelnya dan menjulur ya, cross nanti ke soket yang baru. Seperti ini. Oke, sekarang akan kita solder ke pin yang positif terlebih dahulu, kemudian yang negatif yang sebelah kanan. Oke, seperti ini. Lalu kita konekkan yang satunya lagi ini teman-teman, yang dari negatif baterai ke output dari XL4015, kemudian yang biru ini yang positifnya ya. Nah, seperti ini kita solder ke outputnya. Setelah kita solder ke semua pin-pinnya itu, kita coba pasangkan ya di bodinya ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita rekatkan dengan lem bakar seperti ini agar nanti difungsikan, kita colokkan USB-nya tidak goyang-goyang ya. Nah, seperti ini teman-teman, sedikit-sedikit saja, yang penting dia erat ya. Nah, setelah lemnya kering hasilnya seperti ini teman-teman, cukup rapi ya. Kemudian ini kita solder lampu indikator yang negatif, kakinya kita konekkan ke lampu indikator ke XL4015, dan ini yang positifnya teman-teman. Jadi nanti dia lampu indikatornya juga terbaca di lampu indikator yang di luar ya. Seperti ini. Nah, yang satunya lagi kabel positifnya kita konekkan ke lampu indikator satunya lagi. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Lalu ini kita tidak pakai ya, digital meternya yang lama kita tidak pakai karena sudah ada lampu indikator dari modul chargernya. Kita buka ya, kita bongkar. Dan kita pasang nanti di situ akrilik atau yang transparan teman-teman, agar nampak nanti lampu indikator chargernya. Dan yang ini untuk lampu senternya yang positif kita konekkan ke eksternalnya 5 volt. Nah, langsung di tag ya. Dan yang negatifnya satunya lagi teman-teman, nanti yang warna hitam ya. Ini kita sambung terlebih dahulu ya, lampu COB-nya untuk lampu senternya. Kemudian kabel yang warna merah ini untuk switch control dari modul charger ini ya teman-teman. Jadi ini modul charger ini ada switchnya ya. Ketika dipencet nanti tombolnya, nanti lampu indikatornya langsung tertera ya, dan menghidupkan fungsi dari output eksternalnya juga teman-teman. Oke, itu yang positif. Kemudian nanti yang negatif kita jumper dari yang output dari negatif baterai teman-teman. Oke, seperti ini, yaitu yang negatif ya, kita julurkan keluar ya. Nah, kita ambil seperti ini dan kita pasangkan switch button yang 4 kaki seperti ini, tapi yang kita perlukan hanya 2 kakinya saja. Kita solder yang positif dan yang ini yang negatif. Oke, ini kita tes ya. Kita pencet, oke, langsung menyala ya lampu indikatornya. Seperti ini dia berfungsi. Kemudian kita lanjut videonya. Akan kita bereskan ini ya, kita kasih lem bakar juga yang warna hitam tadi agar dia tidak bergerak-gerak ya saat dipencet. Oke, seperti ini kita kasih lem bakarnya secukupnya saja. Kemudian setelah kering hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita kasih juga di luarnya ini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bereskan untuk sambungan lampu COB nya ya.
Nah, kita beralih kemari, kita konekkan yang dari modul lampu COB-nya dan kita selotip ya agar tidak korslet. Nah, dan terakhir kita kasih akrilik di sini ya, agar nanti tampak dari luar untuk melihat presentasi baterai dari chargernya ini teman-teman. Kita kasih lem bakar sedikit-sedikit di sudut-sudutnya. Kita tunggu kering. Kemudian kita beresin dan kita tutup ya. Oke, kita tutup, kita rapikan terlebih dahulu. Kita pencet-pencet seperti ini ya dan kita tes switchnya. Set. Oke, langsung nampak ya lampu indikator dari baterainya teman-teman. Presentasi baterainya nampak ya dari luar ya. Cukup lumayan lah ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita baut ya di sini agar dia erat. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, sudah jadi ya. Power banknya telah selesai kita upgrade. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini switchnya di sini, kemudian ini eksternal ya, kurang rapi tapi tidak apa-apa, yang penting berfungsi ya teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir akan kita coba kita tes satu persatu fungsinya ya. Yang pertama akan kita isi baterainya dengan cara yang pertama ya. Seperti ini, kita cas pakai listrik. Nah, dia berfungsi, lampu indikatornya terbaca ya di 2 bar di dalamnya itu. Oke, mantap. Jadi dia arusnya bisa masuk ke dalam baterai lithium 18650. Kemudian kita copot ya. Kemudian ini yang paling penting, kita coba charger baterai power bank ini dengan kita engkol ya. Kita engkol, kita putar-putar, apakah bisa masuk arusnya ke dalam baterai 18650 teman-teman. Nah, ini engkolnya sudah saya bentuk seperti ini ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita kasih klepnya agar dia kuat seperti ini. Kita coba putar generatornya ini. Nah, kita lihat seperti ini, ada lampu indikatornya, kita putar ke depannya. Nah, artinya generator ini berfungsi dan menghasilkan arus listrik yang akan disimpan ke baterai 18650 teman-teman. Oke, kita putar-putar, sehingga nanti lampu indikatornya berwarna biru ya, menandakan dia sudah full charge teman-teman, tapi membutuhkan waktu durasi yang lama ya. Oke, kita putar-putar dan kita skip videonya, kita lanjut ke fungsi selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita tes ya soket outputnya ini, USB-nya. Akan coba kita charge sebuah handphone, namun sebelum itu akan kita pakai USB adapter seperti ini teman-teman. Ini adalah USB tester yang akan bisa memberitahu kita, menginformasikan kita seberapa nanti tegangannya dan arusnya ya yang keluar dari power bank ini. Nah, seperti ini, langsung dia terbaca ya, connect ya. Oke, arus voltasenya itu di 5,12. Kemudian kita colokkan kabel USB agar nanti nampak persentase arusnya ya, berapa ampere. Oke, kita colokkan handphonenya, kita klik lagi switchnya, dan dia langsung nampak ya, dan arus listrik mencas langsung ke handphone ini teman-teman, dan terbaca di situ. Oke, ini tidak nampak ya di kamera, akan saya dekatkan ya, sekitar 0,5 ampere ya, atau 500 miliampere teman-teman, di 5,10 volt tegangannya. Nah, akan kita coba ke samping ya, ke soket eksternal sebelahnya, apakah juga berfungsi soket USB-nya. Nah, kita cabut, kita tes ke soket USB yang sebelah sini. Jadi power bank ini memiliki 2 soket ya teman-teman, bisa dicas 2 sekaligus handphone. Nah, itu terbaca langsung di 1 amperan ya teman-teman. Nah, yang sebelah sini agak sedikit besar arusnya ya, di 5,11 volt tegangannya. Oke, berfungsi ya, jadi soketnya juga mengeluarkan, bisa dipakai untuk cas handphone ya teman-teman. Nah, mantap ya, langsung dia nampak di display USB adapternya ini teman-teman. Sip. Ini saya perjelas lagi ya, 0,83 ampere teman-teman, atau 830 miliampere ya. Arusnya itu terbaca di situ. Jadi dia berubah-ubah, kadang dia 1 ampere, kadang dia di bawah 1 ampere ya. Oke. Next akan kita coba lampu COB-nya ini ya, apakah bisa menyala. Kita tes ya. Kita hidupin. Set. Oke, mantap ya. Ini lampu utamanya kita matikan dulu. Set. Nah, dia terang ya. Jadi power bank ini memiliki lampu senter juga ya, yang bisa digunakan untuk penerangan dikala mati lampu ya di rumah kita. Oke, ada lampu strobonya juga ya. Nah, keren.
Oke lah, baiklah teman-teman sekalian. Oke, ini kita matikan dahulu ya lampu COB-nya. Dan itu persentase baterainya nampak langsung di 3 bar ya teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, demikianlah perjumpaan kita di momen kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang agak belum paham ya mengenai power bank ini, silahkan tonton video yang sebelumnya ya. Dan bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya saya teman-teman, agar saya bersemangat terus untuk menciptakan video-video yang menarik yang mungkin berguna bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.